Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Nana Amdan bisa menyapa kembali dalam program Bumi Jawara. Pemirsa, akhir November lalu banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Ribuan nyawa menjadi korban dan hingga kini ratusan orang masih dinyatakan hilang. Ini bukan sekedar bencana alam, ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Cuaca ekstrim memang terjadi, namun kerusakan lingkungan akibat ulah manusia menjadi pemantik utama datangnya malapetaka. Perambahan hutan, pertambangan ilegal dengan bahan kimia berbahaya, hingga konservasi alam yang tak lagi seimbang menjadi ancaman nyata bagi keselamatan hidup manusia. Ironisnya ancaman itu tidak jauh dari kita. Ia ada di Provinsi Banten, salah satunya di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak yang selama ini dijadikan lokasi tambang emas ilegal oleh warga. Awal Desember lalu, Kementerian Kehutanan bersama pemerintah Provinsi Banten menutup 55 tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, Salak. Faktanya aktivitas ilegal ini terjadi secara masif dan mengancam salah satu hulu daerah aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi warga Jawa Barat dan Banten. Satgas Gabungan Pemerintah Provinsi Banten di bawah pimpinan Wakil Gubernur juga telah berulang kali melakukan penutupan tambang-tambang ilegal lainnya yang berdampak serius terhadap lingkungan. Lantas, apakah kita akan terus berdiam diri dan menunggu bencana itu datang ke rumah kita? Bagaimana langkah dan antisipasi pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banten? Bagaimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menegakkan sanksi terhadap aktivitas pertambangan ilegal? Dan sejauh mana peran DPRD Banten dalam mendukung kebijakan penyelamatan lingkungan? Untuk membahas isu penting ini bersama saya telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Dr. HR Ahmad Dimyati Natakusumah, SHMH, MSI. Beliau adalah Wakil Gubernur Banten. Assalamualaikum Pak Dimyati. Yang kedua ada Pak Haji Sehat Ganda Marbun, anggota Komisi 5 DPRD Banten. Assalamualaikum Pak Sehat. Yang ketiga ada Pak Wawan Gunawan, SOS MSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Yang terakhir ada Pak Ari James Faladi, STMT MSI, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin memulai dari Pak Wagub dulu. Pak, kalau kita melihat kondisi sekarang ini, Provinsi Banten dengan banyaknya penambangan ilegal yang Bapak juga aktif mendatangi, menutup, bahkan saya lihat juga emosinya luar biasa juga. Bagaimana pendapat Bapak melihat kondisi yang sekarang ada di Banten? Ya, memang kalau kita lihat banyak penambang ilegal dibandingkan yang legal. Jadi kalau pertambangan itu otomatis melibatkan sebetulnya bukan hanya Dinas Pertambangan dan Energi, tapi juga melibatkan dinas-dinas lainnya seperti Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBD, dan dinas-dinas lainnya termasuk Dinas Perkebunan dan Pertanian. Maka kalau kita lihat hutan ini adalah harus dilindungi. Apalagi ini kejadiannya banyak tambang di hutan lindung. Dan juga banyak di tempat-tempat lainnya. Nah, tambang itu merusak lingkungan yang luar biasa, besar sekali. Karena dengan eksploitasi alam yang begitu besar, dengan tidak dilaksanakannya good mining practice, maka dengan sendirinya alam itu akan rusak dan hancur. Sehingga yang namanya hutan itu habis ditebang. Nah, itu ya kejadian kita lihat di Sumatera. Sebelum kejadian Sumatera, Banten itu sudah melaksanakan mitigasi resiko. Yang mitigasi resiko terkait dengan hidrometeorologi. Terjadilah itu di Sumatera itu. Nah, itu yang saya kebetulan pimpin bersama Pak Kapolda pada saat apel bersama antara Polda, polisi, TNI, dan juga birokrasi pemerintah serta para stakeholder lainnya di Polda Banten. Jadi inisiasinya dari Kapolda ini sangat bagus sekali. Kejadianlah di Sumatera seperti itu. Nah, sebelum kejadian Sumatera, saya turun ke tambang-tambang. Baik yang ada di Serang, yang ada di Kabupaten Lebak, dan daerah lainnya.
maka kita lihat disitulah kita melihat bagaimana yang namanya pengerukan atau eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha tidak melihat lingkungan yang ada. Nah, ini sangat rawan sekali. Rawannya apa? Pasti kemungkinan akan terjadi banjir. Itu yang pertama. Kedua adalah erosi. Ketiga longsor. Keempat, dengan sendirinya kondisi alam akan hancur. Walaupun nanti dilakukan, banyak orang setelah melakukan tambang itu lupa dengan reklamasinya. Inilah persoalan-persoalan yang ada. Nah, sekarang penindakan tidaklah daerah-daerah, contoh di Gunung Salak, di tempat-tempat hutan lindung, ditebangilah itu yang namanya pohon-pohon, otomatis tidak bisa menyimpan air. Kalau sudah tidak menyimpan air, akhirnya apa yang terjadi? Tanah akan banjir. Tambah lagi kalau musim kemarau tidak ada pohon, maka dengan sendirinya kekeringan akan terjadi. Maka ini yang mengakibatkan masyarakat lingkungan terganggu. Terganggu oleh apa? Otomatis polusi terganggu karena banyak angkutan yang lalu lalang di situ, dan juga banyak persoalan-persoalan hajat hidup orang banyak di situ. Nah, maka yang harus dibangun adalah tadi, kalau misalnya penindakan dilakukan, nah bagaimana reboisasinya? Iya. Nah, ini persoalan yang terjadi, akhirnya gundul Pak Sehat gundul gitu ya, tapi gundul sehat gitu. Siap. Jadi reboisasi ini harus dilakukan supaya apa? Supaya tumbuh lagi. Iya. Sementara reboisasi butuh waktu juga kan untuk tumbuh. Betul. Maka saya mendukung sih yang namanya bagaimana penegakan hukum gitu ya, mendorong tanggung jawab dan kepatuhan hukum yang harus dilakukan. AMDAL itu betul-betul harus diikuti analisis dampak lingkungan yang ada. Ya, berarti kan ada pengawasan di situ, ada harus penindakan. Nah, sebelum saya ke Pak Ari, saya ingin tahu dulu nih, artinya kan kalau ngomong Gunung Salak Halimun itu ada tugas LH dan kehutanan. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Pak dari Dinas DLHK Banten? Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Wagub. Ya. Di Provinsi Banten ini luas kawasan hutan ini kurang lebih sekitar 246.000 hektar, Pak. Terbagi ke dalam 3 fungsi, kawasan konservasi, kawasan lindung, dan kawasan produksi, Pak. Nah, masing-masing wilayah ini karena sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah itu, kewenangan kehutanan menjadi kewenangan pusat dan provinsi, Pak. Nah, khusus yang di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini, di bawah pemangku kementerian, ada kepala pemangkunya Balai Besar Taman Nasional, dikepalai oleh kepala balai. Luas kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini kurang lebih sekitar 105.000 hektar, Pak. Itu terbagi ke dalam wilayah Jawa Barat dan Banten, Pak. Ke Banten itu kurang lebih sekitar 32.000, Pak. Nah, pengawasan kita terhadap pemangku-pemangku ini, kami selaku Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten ini sebagai koordinator kerjasama masalah pemanfaatan kawasan hutan, Pak. Tatkala nanti ada pengaduan, tatkala ada, sementara ini kan di Provinsi Banten ini untuk perambahan hutan ini terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini terjadi masalah tambang ilegal, Pak. Nah, kami sesuai dengan Perpres nomor 5 tahun 2025 ini kan ada tim Satgas PKH, Pak. Jadi tim Satuan Penertiban Kawasan Hutan, Pak, yang mana diketuai oleh Menteri Menhan sama Kejaksaan Agung, Pak. Nah, bulan kemarin kita sudah turun, Pak, termasuk yang mungkin Pak Gubernur sudah mendelegasikan ke kami untuk ikut penertiban tambang ini. Kita sudah menutup khusus untuk di Gunung Halimun Salak ini sekitar 56 lubang, Pak. Itu sudah ditutup. Pengawasan kita juga sudah diketuai oleh Ketua Satgas, yaitu Maijen Dodi, dan pasukan-pasukan oleh Irjen Dakum, dan dari kita dari provinsi itu ya kami dari Dinas LH dan SDM, Pak. Termasuk Kasat Pol PP dan PBPD juga ikut.
kolaborasi. Nah, sementara ini kita sudah menutup sekitar 56 lubang, Pak. 56. Kolaborasinya kita pengawasannya ya sementara ini ya memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, fungsi kita Dinas Lingkungan hanya sebagai daerah penyangga, Pak. Tidak bisa boleh masuk ke dalam kawasan karena punya pemangku. Nah, kita penyangga ini masyarakat yang kita kolaborasi, kita bantu adalah untuk pemberdayaan masyarakat yang bantuan untuk bibit, tanaman, upah itu sudah berjalan. Nah, Pak Wan, Pak Pari, Ya. kan ini perambahan perambahan hutan terus juga penambangan ilegal ini udah lama juga terjadi kan dari apa yang ini. Tentu butuh penindakan yang lebih keras. Nah, apakah ada kerjasama dengan Polda atau pihak lain untuk penindakan dan pengawasan Baik, itu? mohon izin Pak Wagub. Alhamdulillah kita sudah ada Kepkup 581, yaitu terkait dengan Satgas Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan NBLB. Dan kami juga bekerja sama dengan Dirkrimsus, salah satunya sebagai anggota di dalam Satgas tersebut. Dan alhamdulillah selama bulan Oktober sampai November ini sudah ada 20 kasus yang ditangani oleh Polda Banten, di mana salah satunya aduan dari kami mendapatkan masukan dari masyarakat adanya tambang ilegal, kami datangi, kami bikin berita acara dan kami langsung libatkan Polda sebagai salah satu yang dapat menindak tambang ilegal sesuai dengan undang-undang. Nah, setelah itu kita adakan pertemuan dan kita juga jadikan saksi ahli biasanya. Yeah. Jadi ada 20 kasus yang sudah ditangani oleh Polda sekarang dan lagi berkembang lagi sekarang. Kerjasamanya kita selalu beriringan dengan Polda sama-sama. Sekarang kemarin kita sudah press release dengan Pak Kapolda untuk menutup seluruh tambang yang ada yang ilegal yang di Banten dan disuruh untuk mengurus izinnya. Kalau dari data itu ada berapa tambang ilegal yang di Kami sudah mendata lebih banyak sekali dari yang legalnya. Nah, oleh karena itu kami bareng-bareng Polda sekarang meminta kepada masyarakat untuk menghentikan dulu dan mengurus izinnya sebelum nanti akan ditindak oleh Polda dan teman-teman Gakum dari ESDM. Oke, Pak Ari. Pak Sehat, ini kan kalau kita mengandalkan semua tenaga pemerintahan atau aparatur kan sangat terbatas. Sementara masyarakat yang mungkin lebih banyak melihat nih, DPRD atau anggota Dewan kan punya konstituen. Bagaimana peran DPR mengawasi kondisi-kondisi tersebut? Peran DPRD dalam mengawasi kondisi-kondisi yang ada di lapangan, kami mendorong dengan mengadakan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengembangan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air. Dan kami lagi merancang Perda tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kami juga ke masyarakat selalu bilang, terutama teman-teman kami yang berada di DPRD dari Lebak dan Pandeglang, di mana di sana yang banyak tambang, terutama tambang ilegal ya. Kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman di sana bagaimana supaya selalu disosialisasikan kepada masyarakat bagaimana dahsyatnya bila mana ada bencana tentang kerusakan lingkungan hidup. Itu peran kami, semampu kami juga bekerja sama dengan pemerintah setempat, nah, terutama dari Gubernur, Wakil Gubernur Pak Dimyati, serta teman-teman dari LH Lingkungan Hidup serta kepolisian, bagaimana supaya bisa dengan tegas memberhentikan ataupun menindak penambang ilegal dan illegal logging supaya tidak ada di daerah kita di Provinsi Banten. Harapan kita semua kita dirugikan dalam hal ini. Ya, makanya harapan kita kepada penambang-penambang yang ilegal biar bagaimana itu bisa berfungsi dengan baik, penambangan itu bisa berfungsi dengan baik harus dengan cara mengurus izinnya supaya tetap ada PAD untuk daerah dan nanti kalau dia mengurus izin otomatis akan diarahkan
Ya. cara penambangannya, setelah dia menambang bagaimana memperbaikinya lagi, ya itu harapan kita ke depan, Bapak. Terima kasih. Pak Wagub, kan sudah 56 lubang tambang ilegal yang ditutup. Artinya ini masalah yang cukup serius gitu di Banten. Dan kata Pak Ari, lebih banyak lagi dari orang yang itu. Terus apa langkah-langkahnya? Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Kembali lagi dalam program Bumi Jawara dengan tema pengurangan risiko bencana melalui penertiban tambang ilegal dan perambahan hutan. Dari tadi kan terungkap bahwa sudah ada 56 tambang ilegal yang ditutup paksa, dan menurut Pak dari data ESDM lebih banyak lagi itu. Apa langkah-langkah konkret Pemprov Banten menangani ke sini? Menurut saya nggak 56 ya, mungkin tambah 56 itu yang di Gunung Salak aja. Okay. Sedang kita tutup juga yang di Rangkas Bitung, apa di Warung Gunung, yang jalan dekat tol itu, dan juga di Cilegon, ya kan? Banyak yang kita tutup sebetulnya. Tapi itu tadi kita melihat ini kan merusak lingkungan yang ada dan juga mengurangi konflik sebetulnya sosial yang ada. Persoalannya banyak sekali. Kalau tambang itu persoalannya bukan hanya dia menggali, merusak alam yang ada, tapi angkutan tambang juga luar biasa mengganggu lingkungan yang ada. Malah membuat jalan rusak, restu rusak, Kecelakaan lalu terus lintas. juga mengakibatkan macet, mengakibatkan polusi udara, tambah lagi polusi air. Yang namanya tambang di mana-mana itu membuat air keruh, maka terganggulah masyarakat. Dan kebutuhan air masyarakat juga tinggi sekali. Maka kalau kita mau contoh Baduy sebetulnya. Warga masyarakat Baduy itu begitu ramah lingkungan, sehingga dia bisa hidup walaupun mencari pencahariannya di hutan, bisa hidup dengan tumpang sari, dengan hutannya nggak diganggu, karena mereka punya pemahaman bahwa hutan itu adalah sumber kehidupan, lingkungan itu adalah sumber kehidupan. Nah, maka ini yang kita lakukan, dan pemerintah Provinsi Banten sudah membuat tim terpadu untuk penegakan tambang-tambang ilegal, termasuk armada tambang. Nah, ini sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, ini kan terlibat semua. Jadi bicara tambang bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBD, termasuk Dinas Perhubungan dan dinas-dinas lainnya. Malah banyak yang terjangkit penyakit diantaranya adalah pernapasan. Nah, ini yang memang kita dorong, dan jujur saja banyak yang keganggu adalah anak-anak sekolah di dalam angkutan, dalam lingkungan yang ada. Nah, sekarang kita bagaimana menekankan untuk penegakan. Penegakan juga harus dibarengi dengan tadi rehabilitasi maupun reboisasi. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten juga ada yang namanya early warning systemnya. Early warning system. Ya, harus ada sudah mitigasi resikonya, bahwa kemungkinan terjadi yang akan membuat Banten terkena bencana, earthquake misalnya. Earthquake bisa saja terjadi dengan galian yang begitu dalam, makin dalam terjadilah earthquake bisa terjadi, dan juga banjir dan longsor udah pasti. Nah, contoh sampel di daerah lain, di negara-negara lain, di Aceh, di Padang, ya, di Sumbar maupun di Sumut, itu kan kejadian dari pemerintah tidak punya sense of crisis terhadap persoalan-persoalan daerahnya. Nah, Banten sudah mengambil langkah itu, dan alhamdulillah kita kompak, para OPD termasuk Forkopimda sudah melakukan mitigasi risiko kemungkinan yang akan terjadi. Nah, mungkin saja dengan kejadian-kejadian seperti itu Allah juga nggak berkenan. Makanya saya menyampaikan bahwa kita sebagai manusia ini ditugaskan oleh Allah untuk menjaga alam dan
lingkungan sekitarnya. Kenapa? Kalau diganggu ya akan terjadilah bencana alam. Itu yang kita harapkan semua pihak termasuk nanti legislatif membuat program-program, termasuk diantaranya BPBD juga adalah melakukan sosialisasi, tidak hanya melakukan kuratif, tapi juga melakukan preventif. Preventif dilakukan oleh BPBD ini sangat penting, dan BPBD juga begitu terjadi bencana di terdepan, terdepan dan dibantu oleh pasukan-pasukan lainnya termasuk TNI, Polri dan pasukan-pasukan lain. Maka sebelum terjadi bencana, preventif better than cure. Maka lakukan sosialisasi, lakukan mitigasi, lakukan pencegahan, dan di mana titik-titik rawan yang akan terjadi. Nah sekarang kita berharap tambang-tambang yang akan merusak, termasuk yang ada izinnya. Jangankan yang ilegal, yang legal pun kalau tidak melakukan good mining practice, tidak melakukan reklamasi, tidak melakukan reboisasi, ya maka dengan sendirinya itu harus ditutup, harus di stop. Jadi tidak hanya itu, termasuk syarat-syarat di dalam angkutannya. Angkutan armada tambang itu berbeda dengan armada biasa lainnya. Maka armada tambang ada kekhususan gitu. Ada kekhususan, termasuk tutupnya, termasuk langkahnya, termasuk bannya, dan lingkungan jangan juga dibuat kotor. Ini kan persoalannya begitu dia lewat kotor. Tambah lagi barang-barang yang ada di angkutan jatuh ke bawah. Tambah lagi kalau mogok, kalau macet rusak udah aktivitas yang ada, dan ini kerugiannya berapa? High risk ya, tambang itu. Tapi jujur, kalau orang bergerak di bidang tambang itu untungnya besar. Sama lah kalau orang bisnis. Makanya apalagi yang ilegal itu sama, orang tambang ilegal dengan jual narkoba itu sama. Iya, makanya menarik kan, makin banyak orang ya. Rusak lingkungannya ada. Maka saya berharap para penambang-penambang tahu diri dan juga betul-betul ikuti aturan-aturan yang sudah regulasi dibuat oleh pemerintah. Oke, Pak Wagub. Pak Owan, ini kan kondisinya memang udah lumayan parah. Kalau menurut Bapak bisa ini direcovery, diperbaiki lagi kondisi yang terjadi? Ya sebetulnya sih udah dari lama ya Pak, kejadian seperti ini. Kan yang namanya tambang ini harus membedakan Pak. Tadi udah sampaikan oleh Pak Wagub juga. Berbeda antara tambang emas dengan tambang pasir, batu, dan tanah Pak, beda Pak. Biasanya kalau tambang yang pasir, batu kan pasti sudah pakai alat berat Pak. Kalau tambang emas kan hanya manual saja Pak. Ya. Nah sekarang ini tambang emas itu kan lokasinya di kawasan konservasi Pak, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di dalam undang-undang sendiri kan sudah tidak boleh Pak kalau dimasuk tambang itu masuk ke dalam kawasan konservasi, terkecuali dia tambang itu berada di hutan produksi. Hutan produksi ini kan dikelola oleh pemangkunya, ada Pak, Iya, perhutani. Kalaupun ada izinnya ya pengawasan kita sudah jelas Pak. Kalau yang tidak berizin sebetulnya kan menjadi kewenangan APH sendiri Pak. Kita nanti masuknya pidana, perdata seperti apa nanti kan. Nah oleh karena itu mungkin tadi disampaikan oleh Pak SDM, Pak Kadis, bahwa kita sudah ada Satgas Pak. Satgas yang kemarin oleh keputusan Pak Gubernur juga, Pak Wagub juga sudah tahu bahwa untuk tim Satgas ini ya memang untuk keberadaan tambang-tambang Pak, tidak hanya tambang emas saja Pak. Solusi kami ya ke depannya ya, kalau memang masyarakat ini mau menambang ya memang harus di kawasan hutan produksi Pak, tidak di hutan kawasan konservasi. Kalau langkah-langkah yang untuk perambahan hutan juga dilakukan juga. Sementara ini kan yang perambahan hutan itu seperti kejadian di Sumatera ini, kita adanya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi si tambang emas itu membuat lubang itu, si pohon itu untuk penyangga lubangnya Pak. Seperti guha, kalau nanti guha itu harus kayu ditebang itu untuk penyangga, supaya tidak jatuh tanahnya itu. Menimpa itu. Nah oleh karena itu kejadian tahun 2019-2018 itu terjadinya longsor di Citorek di Lebak itu ya kejadian yang salah satunya adalah tambang emas ilegal. Oke. Pak Ari, kan banyak juga yang sudah ditindak
tapi nampaknya masih juga masih makin banyak. Terus kalau secara undang-undang sanksi apa buat mereka? Sanksinya sudah jelas. Jadi ada pidana itu hukuman 5 tahun dan denda 100 miliar. Itu undang-undang minerba terkait dengan tambang-tambang. Jadi itu ya kita lagi ngelihat sekarang Polda lagi menyidik 20 kasus ya, kita lagi 20 kasus. kasus penuh kita seperti apa. Dan kami juga selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan adanya aduan masyarakat tambang ilegal. Nah, kita melakukan pembinaan dulu, kita bina untuk diurus izinnya dan tambangnya harus di stop. Tapi pas kami melihat nanti dikasih waktu seminggu 2 minggu tidak lapor, baru kita akan laporkan ke Polda untuk dijadikan laporan bahwa ini tambang ilegal. Kalau dari data SDM, siapa sih pelakunya itu? Nah itu dia pelakunya. Ini lagi dalam penyelidikan Pak. Kita dilidik sama Polda. Jadi kita juga nggak bisa membukanya karena yang kemarin itu yang 20 kasus itu 9 itu pengolah emas. Pengolah, Yang ada di Cibogo. Atau mungkin Pak Wagub bisa lebih gamblang itu, siapa sih pelakunya? Ada pelakunya, saya tahu, tapi itu kan kewenangan APH. Saya sudah sampaikan ke APH, tapi kan melakukan equality before the law. Jadi nggak bisa menyebutkan apa. Jadi harus sudah ada. Jadi prinsip-prinsip hukum itu harus ditegakkan. Tapi memang yang namanya kandungan di dalam bumi ini ya, itu dikuasai oleh negara. Jadi tidak boleh dikuasai oleh orang-orang tertentu, termasuk perusahaan atau stakeholder. Maka negara ini berkepentingan untuk kepentingan orang banyak. Maka bagaimana tambang ini bermanfaat buat masyarakat dan kita mengurangi resiko juga terhadap masyarakat yang ada. Kalau terjadi maka kejadiannya adalah masyarakat dan lingkungan yang sangat dirugikan dan negara akan rugi besar karena untuk recovery-nya sangat mahal. Ya. Pak Sehat, apa keterlibatan DPR dalam menjaga kelestarian lingkungan itu? Keterlibatan DPRD untuk menjaga kelestarian lingkungan, kita dari anggota Dewan, khususnya teman-teman kita yang dekat dengan kehutanan, perhutani ataupun tambang ilegal, keterlibatan kita ya bagaimana masyarakat bisa lebih baik taraf hidupnya, tidak terganggu dengan bencana yang ada nanti. Nah, kita selalu sosialisasikan supaya masyarakat bisa sadar untuk tidak menebang kayu sembarangan, ya, ataupun illegal logging, serta tambang-tambang kayak tambang pasir, tambang emas. Bagaimana nanti dampak lingkungannya bila mana terjadi musibah akan jauh lebih merugikan untuk masyarakat. Makanya kita selalu berusaha mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahayanya illegal logging, tentang bahayanya tambang yang tidak yang tidak diawasi oleh pemerintah. Ya, kita selalu. Kalau dari Perda ada sudah mengatur? Perdanya ada, seperti yang saya bilang tadi ada. Perdanya kita mendorong bagaimana Perda ini benar-benar bisa ditegakkan ataupun dilaksanakan oleh APH yang ada beserta stakeholder yang lain supaya benar-benar Perda yang sudah kita rancang dan kita bentuk ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Pak Wagub, ini kan ada RT RW, PPBD, banyak aturan-aturan yang aturan-aturan ini sebenarnya sudah menjaganya. Banyak, hanya kitanya kadang-kadang tidak concern, tidak mengambil langkah-langkah yang cepat begitu. Dan sekarang alhamdulillah Banten lebih dulu melakukan langkah-langkah strategis, memiliki sebuah rencana aksi yang cepat begitu, karena sebelum kejadian bencana kita sudah melakukan itu. Jadi di era Andra Dimyati. Dan sebelum-sebelumnya kami kan tidak melakukan itu. Terjadilah bencana-bencana. Nah begitu kami melakukan yang namanya mitigasi resiko hidrometeorologi bersama dengan Polda, TNI dan semua OPD, BPBD dan semua pasukan yang ada, maka terjadilah kejadian yang di Sumatera itu. Banten alhamdulillah sudah melakukan langkah-langkah awal.
kerusakan lingkungan tadi, apakah itu dari perabah hutan, illegal logging maupun dari tambangan, ujung-ujungnya kan bisa menjadikan bencana seperti yang terjadi di Sumatera. Nah, tentu kesiapsiagaan juga harus dilakukan, terutama yang dimotori oleh pemerintah. Apakah dalam menyiapkan antisipasi terhadap bencana itu apa yang dilakukan atau menyiapkan? Ya, pertama leading sektor siap siaga sebenarnya semua dibangun kan, perencanaan ada Bapeda, terus terkait dengan lingkungan, ada lingkungan hidup, terkait dengan izin ada terkait dengan kesiapan risiko dan kemudian paskanya itu sudah ada BPBD untuk melakukan langkah-langkah itu dengan pasukan orange-nya. Nah, maka itu bisa bergerak apabila terjadi sebuah kejadian bencana. Tapi sebelumnya pun BPBD bisa melakukan sosialisasi, wawar-wawar kepada publik, kepada masyarakat, dan juga menempatkan di mana titik-titik untuk apabila terjadi bencana. Bencana misalnya terjadi tsunami, bencana terjadi bencana gempa, bencana kan yang namanya Banten ini lautnya saja berapa kilometer? Lebih dari 500 kilometer. Gunungnya banyak. Terus tambah lagi gunungnya. Gunungnya ada yang hidup, ada yang sedang begitu. Nah, tambah lagi hutannya. Hutan lindung tuh ada di mana-mana. Yang di Pandeglang ada, di Lebak ada, di Serang ada. Jadi di mana-mana ada hutan lindungnya. Hutan lindung terdiri dari hutan produk. Di hutan lindung banyak masyarakat juga yang hidup di situ. Nah, maka kalau hutannya hidup, hutannya bagus, masyarakat hidupnya tenang. Hewan pun tenang. Maka jaring marga satwa itu juga, habitat marga satwa juga tenang. Tapi kalau hutannya dulu itu yang namanya kejadian bencana di Sumatera, ada harimau, ada singa, pada keluar semua dan itu menerkam manusia, mengganggu manusia. Maka ya kita jaga yang namanya hutan lingkungan yang ada itu kita jaga, dan kita bisa membangun di tempat-tempat yang memang layak. Nah, yang melakukan ilegal segera ditindak. Ini kadang-kadang membiarkan akhirnya menjadi kecil menjadi snowball, menjadi besar. Inilah persoalan yang ada, lubangnya udah terlalu banyak. Coba bayangin, lubang bisa kemarin kita tutup 56 lubang. Itu kan persoalan, sebetulnya bukan prestasi, itu kegagalan yang tertunda. Pengawasan lama Harusnya begitu ada 1-2 lubang, ya udah selesai itu. Kasih di polis line. Beliau bisa melakukan polis line nih, lingkungan hidup karena sebagai polisi hutan. Polis line, terus polisi juga melakukan polis line. Nah, maka ini yang harus segera. Maka kita harus bagaimana ada mata dan telinga di kawasan-kawasan, termasuk yang pengelola itu. Saya menganggap gagal nih perhutani mengelola menjaganya hutan, melihat, dia membiarkan. Nah, ini kan persoalan. Ya mungkin karena nilai ekonominya tinggi itu. Aja ke provinsi. Jadi jangan dikelola oleh perhutani. Jadi saya harap kalau nggak mampu mereka serahkan kepada kami. Sama lah kayak Taman Nasional Ujung Kulon tidak mampu melindungi yang namanya badak. Tidak hanya badak, habitat marga satwa yang ada di sana tidak bisa dilindungi, tidak hanya badak. Maka gagal Taman Nasional Ujung Kulon itu. Ya kalau gagal serahkan kami akan menjaga itu. Pemerintah Provinsi Banten. Ya, kalau pusat memang tidak mampu untuk serahkan kepada daerah. Gitu. Artinya mungkin karena memang punya nilai ekonomi, tapi jangan dijawab dulu Pak Wagub. Kita jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Kembali lagi dalam program Bumi Jawara dengan tema pengurangan risiko bencana melalui penertiban tambang ilegal dan perambahan hutan. Masih dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Wakil Gubernur Banten, Pak Dr. Ahmad Dimyati Natakusuma, ada anggota Komisi 5 DPRD Banten, Pak Sehat Ganda Marbun. Nah, itu. Ada Kepala DLHK, Pak Wawan Gunawan, ada Kepala ESDM Pak James Faladi. Nah, kalau kita lihat nih, ini kenapa makin banyak? Karena mungkin masalahnya juga kan masalah ekonomi juga, Pak. Karena memang menarik tuh sumber dayanya, menarik juga untuk meningkatkan ekonominya. Atau mungkin ada lebih masalah lain karena memang lapangan pekerjaan yang sedikit. Bagaimana menurut Pak Wagub?
Ya memang yang namanya tambang itu penghasilannya luar biasa. Jadi dari sebuah rambahan di dalam kandungan bumi ini, dan kandungan bumi yang ada di Banten ini kaya. Oke. Kalau tidak diambil, tidak dimanfaatkan juga mubazir. Ya. Nah, tapi ada cara-caranya. Jadi tidak langsung main itu sama aja perampok dan penjahat itu. Kalau saya menganggap itu penjahat yang sangat sadis, mengambil harta karun yang ada di bawah tapi tidak punya izin, tidak punya ketentuan, tidak punya tadi melakukan good mining practice, maka dengan sendirinya itu saya anggap itu penjahat dan harus dihukum berat. Nah, maka gimana cara-caranya? Ya harus berizin, harus juga menyampaikan, memberikan laporan. Apabila dia melakukan penggalian, dia harus ada tata caranya, tidak langsung penggalian tebing gitu ya, bertebing misalnya seperti segitiga simetris yang akan mencelakakan, atau dia menggali sampai ke bawah ke dalam merusak lingkungan yang ada. Dan itu yang namanya urat bumi terganggu, putus, maka dengan sendirinya bencananya mungkin bukan di situ, bencananya mungkin di tempat lain. Jadi dilakukan di hulu, di hilir yang terkena masalah imbas. Nah, kehidupan masyarakat di sana pun akan terbantu, tapi dengan cara tadi. Dan tambang itu untuk masyarakat kecil keuntungannya sementara. Ya, sifatnya temporer, habis selesai. Tapi kalau hutannya tumbuh, hutannya terjaga, lingkungannya terjaga, dia sustainable, berkelanjutan. Jadi yang diuntungkan ini cukong sebetulnya. Sebenarnya cukong-cukong ini penjahat gitu. Hanya mengeruk keuntungan, mengambil keuntungan, mengeksploitasi bumi, tapi dia tidak bertanggung jawab dengan lingkungan, tidak bertanggung jawab dengan sekitarnya, dan masa bodoh. Kemungkinan yang terjadi, yang penting dia kaya raya, dia punya duit, dia punya banyak uang, dia nggak memperhitungkan kemungkinan yang terjadi adalah bencana. Satu, banjir, dua, longsor, erosi, dan juga kekeringan yang terjadi. Itu yang pasti di mata kita. Tambah lagi yang terjadi adalah bencana gempa atau belahnya bumi ini. Nah, itu yang akan terjadi di tempat mereka. Dan akhirnya apa? Lingkungan pun terganggu. Polusi air, polusi udara, dan juga terganggu semua lingkungan yang ada. Tidak nyaman, tidak tentram. Itu yang terjadi. Maka kalau kita lihat yang di Baduy, saya berharap ke perizinan, ke pertambangan, perizinan, saya berharap juga kepada lingkungan hidup, jaga. Itu yang namanya Baduy, jangan sampai gara-gara ada emas di sana, Baduy disingkirkan. Itu aset buat kita untuk menjaga itu. Itu yang kami harapkan, dan harus berhitung juga, satu pohon itu sama dengan equal dengan satu nyawa. Jadi kalau ada satu pohon tebang berarti ada satu nyawa hilang. Dua pohon tebang, dua nyawa hilang. Itu yang hitungannya seperti itu. Maka ini yang harus dilakukan adalah lakukan segera reboisasi, lakukan segera penanaman ulang. Nah, kepada pengelola hutan, yang mengelola hutan terutama perhutani yang mengelola, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola hutan lindung, baik konservasi maupun lindung dan produksi, maka itu harus betul-betul ketat pengawasannya. Jangan mereka malah ikut-ikutan, ikut-ikutan mengeksploitasi, ikut-ikutan merusak alam, karena tadi keuntungan buat pribadi, kelompok, dan golongannya. Harus ketat pengawasannya. Memang Pak Ari, saya dulu Pak Ari. Emang ada kendala dalam penegakan pengawasan itu? Sebetulnya kita dengan adanya Satgas, kita baru mulai. Jadi Satgas ini nanti akan melihat 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu perizinan. Kita akan lihat perizinan dari awal lagi. Apakah sudah sesuai ketentuan atau belum. Yang kedua kita akan lihat kewilayahan. Tata ruangnya seperti apa, kabupaten kota mengeluarkan sesuai dengan tata ruangnya atau tidak. Yang ketiga, aspek teknik dan lingkungannya kita lihat. Cara nambangnya, Pak Wagub bilang tadi, good mining practice-nya seperti apa. Apakah tebingnya terlalu tinggi dan dibikin dengan tetap tanah yang dibikin datar atau seperti apa, dan semuanya kan sudah ada di FS-nya sesuai dengan laporan mereka berikan atau tidak. Dan yang terakhir yaitu finansial.
Dampak dari tambang ini menghasilkan PAD untuk kabupaten berapa dan untuk provinsi berapa. Dan juga mereka setelah tambang berakhir melakukan reklamasi enggak, pasca tambang enggak, ada jaminannya atau enggak, itu kita lihat semuanya. Dan mudah-mudahan kita dengan Pak Wagub dan Pak Gubernur, Satgas ini akan bergerak mulai dari tanggal 3 November sekarang sampai tahun depan kita akan sisir seluruh perizinan yang ada di Provinsi Banten. Oke. Artinya kan Namun, ada dua ya. satu dulu, Oke. itu yang berizin. Oke, yang berizin. Tapi kalau yang ilegal itu sudah ada ranah hukumnya. Oke. Tidak ada ampun. Ditindak oleh aparat kepolisian dan PPNS penyidik. Itu adalah undang-undang. Jadi kalau yang tidak yang ilegal langsung ditutup, pelakunya diserahkan kepada penanganan aparat kepolisian dan PPNS ya. Oke. Kalau dari sisi pembangunan memang ada juga kendala dalam penataan lingkungan karena kan banyak di kita udah punya perda lingkungannya juga kan perdanya itu. Bagaimana penerapannya atau memang ada kendala di situ? Penerapan kita kan berbeda Pak ya penerapannya. Kalau di dalam kawasan udah jelas Pak, kalau di kawasan konservasi sudah tidak boleh ada tambang Pak. Oleh karena itu mungkin kenapa dibentuk sekarang tim Satgas PKH ini penanganannya di dalam kawasan hutan Pak. Nah, sementara ini tambang-tambang ilegal ini yang memang harus dituntaskan Pak. Program-program yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub saya cukup bagus Pak. Kita ada program untuk rehabilitasi, tetapi kan kita hanya untuk provinsi hanya dibatas penyangganya Pak, nggak bisa ke wilayah pemangkunya karena punya pemangku, punya kepala wilayahnya di bawah kementerian. Nah, oleh karena itu mungkin daerah penyangga ini yang kita bantu untuk rehabilitasi penanam di penyangganya. Nanti untuk di dalam kawasannya nanti ada kewenangan di pusat. Oke. Pak Sehat, ini kan tetap langkah-langkah antisipasi ini untuk dilakukan karena memang kalau tidak dampaknya bencana. Ya. Apa yang dilakukan teman-teman di PRD selain daripada menyiapkan regulasi juga kan mereka ini kan kalau anggota dewan kan dekat dengan masyarakat konstituennya, artinya pemahaman yang diberikan anggota dewan mungkin lebih banyak didengar. Seperti apa Pak? Pemahaman yang diberikan oleh para teman-teman di DPRD khususnya Saat reses gitu. DPRD Provinsi Banten yang ada di daerah Lebak, Pandeglang. Nah, teman-teman selalu mensosialisasikan lewat reses, lewat sosper dulu yang ada, menampung aspirasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana supaya hutan tetap bisa terjaga dan terlindungi. Teman-teman sebenarnya berusaha semaksimal, ya, termasuk yang dibilang Pak Wagub tadi, ya bagaimana kita menjaga lingkungan ini supaya tetap bagus. Ya, otomatis ya kita membutuhkan juga para petugas-petugas yang APH beserta dinas-dinas tertentu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, hutan, penambangan pasir dan yang lainnya itu bisa bersinergi, bisa bekerja keras lebih baik ke depannya. Tanpa pengawasan juga ya kita ini berbicara apapun tentang lingkungan ini tanpa dilaksanakan, tanpa ditindaklanjuti dengan baik, dengan serius, ya kita mau 10 kali kayak kita mengadakan acara, mau ratusan kali kita mengadakan acara, Penumbuhan kesadaran ya, penting. kesadaran itu tetap dia akan tumbuh dan pemahaman-pemahaman itu yang selalu kita berikan kepada saudara-saudara kita di daerah-daerah tertentu yang harus diberikan pemahaman secara langsung bagaimana supaya tidak terjadi bencana alam yang lebih dahsyat ke depannya ya. Cuman ya kita berpikir lagi memang lagi-lagi memang ini harus SDM kita memang kita akui. Ya bagaimana kita meningkatkan SDM kita, masyarakat-masyarakat kita supaya punya wawasan yang lebih baik ke depannya ya. Nah ini perlu pendekatan secara khusus dan terutama mungkin kepada kepala-kepala desa yang ada di daerah-daerah pedalaman tertentu yang mungkin dari para petugas kita, dari LH-nya mungkin kurang menjangkau ke sana. Soalnya resiko Pak, ini resiko bila mana dari lingkungan hidup masuk sampai ke hutan.
tanpa ada pengawalan ini resiko bisa ditebas sendiri di dalam hutan ya. Nah, karena orang itu juga berjuang kan cari makan, cuman cari makannya kan tidak secara yang diinginkan oleh pemerintah. Nah ini perlu memang kesadaran kita semua stakeholder yang ada, ayo menyatu bagaimana Bumi Banten ini bisa lebih baik ke depannya. Tapi cuma satu Pak, untuk berhentinya tambang emas ilegal Pak. Apa itu? Solusinya ya sekarang pemasok merkurinya Pak. Oh di situ. Ya, karena sementara ini kan pengelolaan tambang emas itu menggunakan merkuri atau sianida sekarang. Tapi sekarang gampang di e-commerce itu belinya juga. Ya kuncinya sampai kebijakan Daerah. Pak Wagub Pak. Kalau memang merkurinya supaya tidak ke Banten ya gimana solusinya? Oke. Atau merkuri ini harga merkuri lebih Mahal dari tinggi emas. daripada emas. Pak. Begitu. Itu pernah terjadi Pak. Iya, oke. Karena nggak akan tambang lagi Pak. Kalau harga merkuri lebih besar harganya daripada emas. Emas sekarang udah 2 juta sekian, kalau merkurinya misalnya 3 juta setengah, udah nggak akan tambang. Oke, Pak Wagub. Ini sekarang kan paling aktif nih. Banyak. Wah, saya lihat juga marahnya beneran. Marahnya beneran. Nah. Apa dengan langkah-langkah itu apakah sudah cukup untuk membuat efek jerak? Kalau kan orang ada lupanya. Oke. Nah, ini harus dilakukan terus terapi yang disampaikan oleh Pak Sehat tadi. Jadi kita harus terus melakukan secara gradual. Ya, tapi kan semua yang dilakukan itu nanti baliknya ke kita juga sebetulnya. Walaupun memang yang namanya bencana alam itu kan itu haknya Allah ya. Masabah min musibati la bismillah. Musibah itu dari Allah. Tapi kita ikhtiar. Ikhtiar yang terbaik, Allah akan memberikan bencana kepada orang-orang yang tadi memang melakukan kejahatan di tempat-tempat di mana yang membiarkan. Nah, kita tidak bisa pasif. Kita tidak bisa bagaimana nanti gitu. Kita harus berpikir panjang ke depan. Nah, kalau udah kita bicara future of law kayak rencananya long term gitu, kita harus menjaga lingkungan yang ada. Buat siapa? Buat nanti, buat generasi yang akan datang. Ini kan kalau yang eksploitasi sekarang, yang diambil sekarang dengan cara maupun legal maupun ilegal, itu yang sifatnya short term, yang sifatnya tidak berpikir nanti gimana anak cucu kita ke depan ini udah habis semua barang-barang. Nah, bagaimana bangsa ini? Nah, yang bagus itu adalah dijaga lingkungan yang ada. Kalau mau melakukan yang namanya eksploitasi, eksplorasi yang ada, ya dengan cara yang baik, tata caranya baik. Ada aturan regulasi mekanisme yang baik. Ada orang melakukan tidak baik, contoh saja membelah bukit misalnya, dia pengen mengambil batu misalnya atau mengambil tanahnya, tanah, dia lakukan dengan bom. Itu kan merusak lingkungan yang ada, burung-burung pun terbang, pohon-pohon pun juga kaget, juga mati lingkungan yang ada tersebut. Memang manfaatnya cepat, sama lah kalau kita misalnya ingin melakukan kebersihan halaman, kebersihan lingkungan, main bakar saja. Jadi pikir selesai, nah selesai itu sampahnya hilang, polusinya kemana-mana. Biayanya akan lebih mahal. Nah, itu yang dilakukan di tambang juga. Mereka melakukan eksploitasi tambang, tapi tidak sadar bahwa ini akan merusak lingkungan yang luar biasa besar, dan lingkungan di sekitar situ juga menjadi areal yang danger, areal yang berbahaya. Untuk siapa? Untuk masyarakat, takut kejeblos, takut apa saja, takut tiba-tiba terjadi pergerakan bumi, akhirnya longsor, rusak dan semuanya. Itu akibat tambang ilegal yang dibiarkan. Kalau tambang legal masih kita lokalisir. Kalau yang legal masih kita lokalisir, masih kita jagain. Tapi kadang-kadang yang legal pun tiba-tiba dia merambah ke lokasi lain. Itu terjadi itu. Jadi di bawah lagi mainnya kan. Kalau kita kasih misalnya 5 hektar, tiba-tiba dia merambah menjadi 10-20 hektar. Itu kejadian, dan saya minta kepada dinas terkait, ya, pada Satgas, segera itu di stop itu, dan termasuk kedalamannya. Nah, saya minta nanti ada tuh kedalamannya, jangan main terus keduk-keduk sana, jangan nembus nanti ke Tiongkok ke bawah ini, atau ke Amerika ke bawah, rusak bumi. Nah, ini kan tentu
pembuatan dokumen perizinan dalam termasuk dokumen AMDAL menjadi hal yang sangat penting sekali dalam kajian itu. Apakah memang yang tambang-tambang yang legal saja misalnya itu sudah mengurus itu, Pak? Nah, sebenarnya gini ya, saya tambahkan. Kita dalam ini harus melibatkan 5 partit. Oke. Partit. Yang pertama birokrasi. Jelas birokrasi ini penting. Pemerintahan termasuk aparat penegak hukum. Ini harus betul-betul concern. Yang kedua adalah masyarakatnya, lingkungan yang ada diperhatikan. Yang ketiga stakeholdernya. Stakeholder itu pengusahanya itu. Dia punya tujuan baik nggak? Punya nama amalu biniat lah, punya niat yang baik nggak? Bahwa dia ingin merampok harta kekayaan, merusak lingkungan yang punya misrea. Yang ketiga libatkan akademisi. Nah, akademisi ini lebih paham terhadap lingkungan, lebih paham terhadap ilmu pengetahuannya. Dia lebih paham terhadap bagaimana kondisi sosial budaya sekarang next atau ke depannya seperti apa. Dia lebih paham. Yang kelima, libatkan yang namanya media. Seperti sekarang ini Jawa Post dan juga media-media lainnya. Kenapa dilibatkan media? Untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan transformasi of information, transformasi of knowledge kepada siapa? Kepada semua, baik kepada pemangku kepentingan, pemangku hajat maupun kepada masyarakat. Maka dari sini paham betul. Nah, yang dilakukan oleh Wagub dengan tegasnya, dengan ancamannya, kalau macam-macam, saya sikat penambang-penambang yang ilegal ini. Siapapun itu. Termasuk penambang yang legal yang betul-betul merusak lingkungan, tidak good mining practice. Hadapi dengan jangan sok jagoan di Banten. Saya katakan berkali-kali, jangan sok jagoan di Banten. Kalau memang jagoan, hadapi Wagub. Pak Awan, gimana tadi dalam penyusunan AMDAL itu kan menjadi persyaratan juga? Ya sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak juga. Kita ada tim TUK, Pak. TUK. Tim uji kelayakan. Uji kelayakan, oke. Baik itu di AMDAL maupun di UKL, Pak. Semua yang tadi disampaikan Pak Wagub sendiri, kita ada dari perguruan tinggi, profesor, semua yang ahli di bidangnya, Pak. Baik itu di bidang kesehatan, sosial, geologi, kelautan, semua ada, Pak. Tergantung nanti kebutuhan perizinannya, Pak. Nah, terkait untuk masalah tambang sendiri kan, salah satu syarat kita kan sebagai UKL, Pak. Kalau memang itu kapasitasnya produksi tonnya lebih besar ratusan ribu, berarti dia harus AMDAL. Kalau hanya sekitar kapasitas sekitar 700 ya, 600 saja kan hanya cukup UKL. Upaya pengelolaan lingkungan saya. Nah, syaratnya itu, Pak. Syaratnya harus ada FS-nya, kemudian harus ada kesesuaian tata ruangnya, baru nanti perizinan UKL-nya, Pak. Baik. Itu syarat, Pak. Salah satu syarat baik itu masalah tambang maupun perizinan perusahaan yang lain seperti industri apa, memang harus syarat seperti itu, Pak. Baik, Pak, kita jeda lagi ya. Karena ini banyak sebetulnya, tapi karena waktunya yang terbatas. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Pemirsa, sudah kita pada ujung acara, kita akan mendengarkan closing statement dari itu. Saya ingin dari Pak Sehat dulu, silakan. Terima kasih. Kalau statement dari kami DPRD Provinsi Banten menghimbau kepada masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan, tetap terpelihara irigasi yang ada, gotong royong selalu dibina, ya. Bagaimana mungkin tadi kita selalu berbicara di masalah pegunungan ataupun tambang ilegal. Kadang di daerah-daerah seperti Serang Timur, Cikande, itu nggak ada gunung, nggak ada apa gitu. Ya, makanya bisa terjadi banjir, bisa. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, buang sampah sembarangan. Makanya saya berharap ya masyarakat Banten bisa lebih sadar tentang dampak lingkungan hidup, ya bisa lebih tertata dalam pembuangan sampah, saluran, irigasi tetap terjaga. Itu dari saya. Terima kasih. Pak Wawan. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sebetulnya
kami berharap khususnya ya dengan adanya talkshow ini kami apresiasi Pak. Keberadaan untuk tambang ini ya kami berharap kepada para pengusaha izin tambang memang harus ikut proses SOP-nya Pak. Perizinannya memang harus ditempuh Pak. Agar alam lingkungan ini terjaga dengan baik karena sumber alam itu ada di kawasan-kawasan hutan Pak. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Wagub juga kami berharap mudah-mudahan untuk para pengusaha tambang memang harus diproses izinnya. Namun tidak boleh izin di dalam kawasan konservasi. Itu saja kita. Terima kasih. Pak Ari. Terima kasih. Mari kita dukung Satgas, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan agar bisa dimanfaatkan barang tambangnya dan lingkungan tetap terjaga. Terima kasih. Pak Wagub, mangga. Ya, jadi yang namanya kerusakan hutan, ya, kejadian alam itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Ya, dalam arti ini ada 3 kaki yang harus digunakan. Tidak hanya stakeholdernya itu pengusahanya atau pihak penambangnya, tapi juga pihak dari birokrasi pemerintah yang harus melakukan sosialisasi dan pengawasan. Yang ketiga adalah dari pihak penegak hukum, yaitu dari kepolisian, kejaksaan, maupun termasuk TNI di dalamnya. Jadi saya minta semua pihak terlibat di dalam bagaimana melindungi lingkungan dan ekosistem yang ada. Dan juga bagaimana menjamin keselamatan masyarakat. Ini yang harus dilakukan. Dan juga kalau ada tambang dilakukan penanganan perusakan hutan, penebangan pohon dan lain sebagainya, lakukan reboisasi. Dan juga lakukan yang namanya apabila penggalian tanah, lakukanlah reklamasi. Jadi jangan sampai tanah-tanah itu berlubang, jangan sampai tanah-tanah itu dikeduk habis, masuk pasir, tanah, batu dan lain sebagainya. Maka lakukanlah reklamasi seperti sedia kala. Nah itulah himbauan saya. Tapi kalau ada yang coba-coba mau main belakang, siapapun gitu ya, saya tidak segan-segan akan menindak secara tegas. Tidak usah ada merasa backing-backingan, tidak ada di mata saya itu backing-backingan. Intinya seperti itu. Dan saya minta kepada sebuah pihak untuk menjamin kelanjutan yang namanya sumber daya alam kita. Itu yang harus kita jaga bersama-sama untuk kepentingan masyarakat, orang banyak, dan terutama adalah keselamatan Banten yang mudah-mudahan dijauhi dari bencana. Amin. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wagub, Bapak Dr. Ahmad Dimyati Kusama atas waktunya untuk bersharing pendapat di sini. Saya menyampaikan bagaimana kita harus menjaga lingkungan. Terima kasih Pak Sehat, anggota Komisi 5 DPRD Banten. Terima kasih Pak Ari, Kepala Dinas SDM. Terima kasih Pak Wawan, Kepala DLHK Banten. Pemirsa, dari diskusi tadi kita bisa menarik benang merah penting bahwa bencana tidak pernah datang secara tiba-tiba. Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal dan perambahan hutan adalah ancaman nyata yang perlahan namun pasti menggerus keselamatan hidup kita semua. Upaya penertiban yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBD Banten serta penegakan sanksi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Banten menjadi langkah penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Namun keberhasilan menjaga alam tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Peran DPRD, pengawasan publik, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci agar kebijakan dan penegakan aturan benar-benar berjalan konsisten dan berkelanjutan. Menjaga hutan, menjaga daerah aliran sungai, dan menolak aktivitas ilegal bukan hanya soal hari ini, tapi soal masa depan anak cucu kita. Kita jumpa lagi dalam program Bumi Jawara edisi berikutnya dengan tema yang tentunya tak kalah menarik. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa dan wassalam dulur sebanten.